Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi seputaran Bitcoin. Jadi kemarin juga sudah saya update untuk update di Bitcoin terakhir gitu ya. Jadi pengen sedikit reminder aja teman-teman untuk event news yang mungkin akan cukup berpengaruh ya di market, ataupun malah dia fluktuatif banget menjelang nanti malam ini sekitar jam setengah 8 malam. Ini bakalan ada rilis data untuk non-farm payrolls ya. Ini di Juli ya, untuk data yang Juli. Kemudian unemployment rate ya. Kemudian sama satu lagi nih, ini sih bukan Amerika ya, employment change juga. Ini di bulan Juli juga. Jadi kurang lebih ya nanti di sekitaran jam setengah 8 malam ini mungkin market akan lumayan volatile gitu ya. Jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu menjelang ya, ataupun dekat-dekat jam setengah 8 malam ini benar-benar perlu diperhatikan ya. Jadi ini akan saya awali seperti biasa untuk USDT dominance dulu secara time frame 1 jam gitu ya, secara time frame hourly dulu. And yes, jadi memang ini beberapa area sudah saya hapus dulu biar lebih clear gitu ya. Sekarang posisinya terakhir kali kan dia ke reject dari box warna orange ini. Ini adalah bisa dibilang resisten yang kuat. Dan sekarang ini dia lagi ngetes di area lowestnya dia terakhir kali ya, dimana dia mengalami penguatan kembali sampai ngetes lagi ya di strong resistance ya. Sekarang ini memang dia lagi testing ya, jadi ada potensi untuk yang namanya double bottom. Jadi kalau misalkan let's say dia mengalami penguatan, ada beberapa area yang perlu diperhatikan ini secara time frame 1 jam. Pastinya EMA 34 dan 55 ini ya, ini di sekitar 6,29%. Itu target pertama. Target kedua pasti di box warna hijau ini. Ini di sekitar 6,34, 6,35%, sekitar area situ. Dan next lagi di target ketiga ini di box warna orange di sekitaran 6,4 sampai 6,45%. Jadi kalau misalkan untuk jangka pendeknya Bitcoin, USDT dominance ya, atau dominasi untuk USDT ya. Ini dia mengalami penguatan terlebih dahulu, ngetes di antara beberapa resisten yang tadi sudah saya sampaikan, maka untuk jangka pendeknya pula Bitcoin punya chance untuk dia koreksi dulu gitu ya. Nanti koreksinya seberapa akan saya bahas ketika bahas Bitcoin khususnya time frame hourly. Jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu, ini masih adanya kemungkinan untuk dia mengalami pemantulan gitu ya. Nah nanti kalau misalkan dia udah mantul kena reject lagi, baru adanya kemungkinan untuk dia bisa melanjutkan penurunannya, testing di strong support tadi atau di box warna kuning ini di sekitar 6% sampai 6,1% ya. Jadi palingan itu aja dulu ya untuk area-area krusialnya, resisten dan juga support kuat untuk si USDT dominance. Jadi kalau misalkan jangka pendek ini yang perlu di prepare ya, dia mengalami pemantulan terlebih dahulu, ngetes dulu ke beberapa area resisten, maka untuk jangka pendek kita akan lihat untuk si Bitcoin chance-nya itu lebih besar dia koreksi ya. Itu dulu aja teman-teman. Next ini untuk secara daily time frame ya. Jadi ini beberapa kali sudah saya bahas ya. Area yang krusial itu di box warna hijau bawah ini, dimana di situ juga ada EMA 34 dan 55 atau garis warna biru dan kuning. Kita bisa perhatikan ya. Jadi ketika dia udah jebol dari trend line-nya dia yang garis warna merah ini, kemudian next target saya udah infoin di kisaran sini, atau dia bisa bikin tail sedikit lebih panjang lagi gitu ya. Dan ya kita mendapati reaksi yang cukup signifikan dari level area sini. Yang sebelumnya kita bisa lihat ya, di sini itu menjadi resisten. Kita bisa lihat di sini resisten. Kemudian pasti di flip menjadi support. Dan ya area ini benar-benar berfungsi dengan sangat baik untuk si Bitcoin, walaupun dia udah bikin tail candle sampai $22.400 ya. Kemudian mengalami penguatan dan sampai $23.400 sekian lah ya. Jadi memang untuk secara daily ya so far masih baik atau bagus gitu ya, karena memang dia masih mampu bertahan ya. Jadi semoga saja kenaikan ini untuk bisa ngelit dia mengalami kenaikan lebih lanjut gitu ya prosesnya. Jadi adanya potensi kalau misalkan secara daily time frame ya, kita bisa lihat bersama-sama ini low ya, kemudian higher low and then potentially higher low. Semoga teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ini yang terjadi, maka potensinya kita akan lihat dulu dia testing lagi di strong areanya, strong resistance di kisaran 24.000 sampai 24.500, dan nextnya di sekitar 25.000 sampai $25.500. Jadi itu menjadi next target. Dan ya kalau misalkan uptrend kan kurang lebih seperti itu ya. Ini low, higher low, higher low, ini high, higher high, higher high, and then potentially dia akan nge-raise atau bikin yang namanya higher high kembali. Jadi kan kurang lebih seperti itu gambarannya.
Cuman kalau misalkan area ini kenaikan sedikit ini hanyalah untuk dia create ya, hanyalah untuk dia create, ini perhatikan ya. Hanyalah untuk dia create yang namanya lower high dari highest terakhir dia. Kita bisa lihat di sini. Highest terakhir dia cuman let's say kalau dia mentok sampai sini aja, wah ini adanya potensi untuk dia bisa drop lagi teman-teman. Ngejar ke next target support sekitaran 21.500 sampai 21.800 dolar. Jadi memang di kisar-kisaran ini kenaikan ini benar-benar perlu diperhatikan. Kenaikannya itu sekuat sampai mana gitulah ya. Dan khususnya secara hourly kita bisa lihat lebih detail lagi untuk level-level area resisten yang mungkin perlu diperhatikan sama kita semua. Jadi untuk skenario buruk dan bagusnya sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian ya. Plus juga RSI-nya ini mampu ya, sedang testing di level 50-an, mampu survive dan dia mantul disertai dengan price action yang mantul juga. Jadi so far kalau misalkan masih mampu bertahan di atas level 50 secara RSI daily time frame-nya untuk si Bitcoin ya, so far masih lumayan oke lah untuk Bitcoin bisa maybe ngejar ke next resistance gitu ya. Cuman kalau dia breakdown dari level 50 biasanya cenderung mengalami pelemahan lebih lanjut. Oke. Next ini untuk secara time frame 1 jam ya. Jadi kita ataupun saya pengen lihat lebih detail lagi. Walaupun memang kita bisa lihat ya, terakhir kali ini dia sudah drop teman-teman ya. Ini kan box warna hijau, ini adanya area adanya confluence of resistance ya, kemudian support ya, resistance, support, and then support dan akhirnya dia sedikit jebol sedikit, kemudian melakukan pemantulan yang lumayan signifikan. Nah sekarang ini ya kita akan lihat lebih detail lagi ya. Ini akan saya hapus dulu area hijaunya. Tentunya untuk area resistennya ini masih sama ya, strongnya itu di box warna orange dan nextnya lagi di box warna merah. Jadi kita fokus dulu di box warna orange ini. Dia udah ngetes kemudian di sini mendapati rejection. Jadi rejection ini adalah hal yang cukup wajar mengingat ketika dia terakhir kali udah mengalami penurunan. Ya, kita bisa lihat di sini penurunan, kemudian mengalami pemantulan yang lumayan signifikan. Nah, ini kita bisa lihat secara jangka pendeknya aja. Penurunan terakhir kali, jikalau memang dibandingkan dengan kenaikannya, pemantulannya ini lebih strong untuk pemantulannya. Ya, jadi memang sekarang istilahnya PR-nya untuk si Bitcoin ketika dia memang retest atau koreksi wajar itu nggak lama ya, kita berharap dia bisa melanjutkan penguatannya. Ya, cuman kalau misalkan nanti dia visit ke area koreksi wajarnya dia malah breakdown lagi, wah itu pertanda kurang bagus, dia bisa melanjutkan penurunan lebih lanjut gitu ya. Jadi memang adanya indikasi kita bisa lihat di sini dia diturun lagi seolah-olah dia mau ngejar lagi ke next target sekitaran 22.200 dolar. Cuman di situ ya sekitaran 22.400 udah istilahnya ada yang sorong lagi ke atas. Ya tentunya kita bisa perhatikan terlebih dahulu resistennya tadi sudah saya sampaikan di box warna orange ini kisaran 23.400 sampai 23.600 dolar. Itu menjadi area resisten yang cukup kuat teman-teman ya untuk pergerakan si Bitcoin secara hourly dan jangka pendek. Dan ya kalau misalkan kita lihat aja sekilas, kita bisa manfaatkan untuk EMA 34 dan 55 ini yang akan bull cross, yang sudah berhimpitan dan akan bull cross, itu menjadi area support. Ya ini di sekitaran 22.900-an dolar. Nah kemudian kalau misalkan menggunakan bantuan kakek Fibo ya, di sini saya ambil dari swing low-nya ke swing high-nya di yang terakhir. Ya ini kenapa warna ungu ya guys ya. Bentar. Kita pakai warna hijau dan ya jangan deh warna merah aja guys. Ya warna merah ya. Oke. Nah kita mendapati beberapa golden ratio teman-teman di sini. Beberapa golden ratio-nya di sini. Itu di sekitaran retracement 0,3 ya, yang paling atas itu di sekitaran 23.000 dolar. Next lagi di retracement 0,5 atau sekitaran 22.900, itu dekat sekali dengan EMA 34 dan 55. Jadi di situ adanya confluence of support dari pergerakan si Bitcoin secara time frame 1 jam. Next lagi di sekitaran 22.790 dolar, yang mana sebelumnya kita bisa lihat menjadi area support yang lumayan kuat untuk pergerakan si Bitcoin. Jadi untuk secara jangka bisa dibilang jangka pendeknya, let's say kalau misalkan Bitcoin ini masih melanjutkan fase koreksinya dulu setelah dia mengalami penguatan gitu ya, yang perlu kita lihat ketika dia koreksi di sini ya, koreksi kemudian dia tersideways nih teman-teman. Ya, di antara beberapa golden ratio ini tersideways, baru adanya konfirmasi mungkin sellernya itu belum masuk kembali, tekanan seller udah benar-benar melemah gitu ya. Bisa aja dari sini dia take off lagi, melanjutkan penguatannya. Ya, jadi kurang lebih seperti ini gambarannya. Tapi kalau misalkan dia koreksinya nggak secara
korektif atau pelan-pelan, terus dia nggak buat sebuah range ya teman-teman. Tapi kalau misalkan dia koreksi langsung boom, naik bentar langsung boom lagi, wah ini pertanda benar-benar kurang bagus. Berarti memang market itu ataupun Bitcoin belum siap untuk melanjutkan penguatannya gitu ya. Jadi memang perlunya ketika dia koreksi itu mulai agak slowing down dulu ya, kemudian dia buat range ataupun sideway aja udah bagus banget ya. Kemudian dari range sideway-nya ini dia mampu breakout, wah ini pertanda cukup baik untuk si Bitcoin, at least ketika ini terjadi bisa ngetes dulu di area strong resistance terdekatnya di sekitaran 23.400 sampai 23.600. Kalau hari itu mampu di break ya, next target di kisaran 24.000 sampai 24.500 dolar. Nah, kalau misalkan let's say yang bilang oke, itu kalau misalkan skenario bagusnya. Kalau misalkan skenario buruknya gimana, bro? Kalau misalkan let's say dia boom gitu ya, turunnya signifikan ya, potensially dia bakal testing dulu di lowest terakhirnya dia. Dan potensi double bottom di sekitaran 22.400-an dolar, potensi double bottom. Tapi kalau misalkan area itu dia terbreakdown lagi ya, next lagi target di sekitar 22.000 dolar, di mana itu adanya trendline support juga, plus juga di area situ ya, di area sini yang tadi sudah saya sampaikan 22.000 dolar. Ini adanya trendline support, kita bisa lihat di sini ya, menjadi support and then potentially support juga ketika di visit. Plus di area situ juga adanya box warna ungu yang sebelumnya kita bisa lihat ya, berfungsi sekali pada pergerakan Bitcoin sebelumnya menjadi support and then resistance ya, support juga. Jadi memang ini adanya confluence of support di sekitar 22.000 dolar ya, ada trend line, kemudian dari histori pergerakan sebelumnya juga gitu ya. Jadi palingan itu aja teman-teman untuk beberapa skenario bagus dan untuk targetnya jikalau memang setelah dia koreksi wajar melanjutkan penguatannya untuk beberapa area yang benar-benar perlu diperhatikan sama kita semua. Balik lagi analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing, dan sampai jumpa untuk next video. Some profit.